Perkenalkan, saya Ani Wahyuningsih SSI. Saya adalah guru fisika di SMA Citra Berkat Citra Raya, Tangerang. Sekaligus saat ini saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di LPTK Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktek uji kinerja secara daring di sekolah saya SMA Citra Berkat. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak sekalian. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Puji syukur di hadapan Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali belajar gitu ya, di dalam proses pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mengambil tema baru, yaitu tentang rangkaian listrik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Miss. Baik, Miss. Oke, saat ini kita masih berada di dalam masa pandemi. Berharap bahwa kalian bisa tetap menjaga protokol kesehatan. Terus, bagaimana jaringan? Apakah suara Miss Ani terdengar dengan jelas? Jelas, Miss. Ya. Apakah terlihat dengan baik? Lihat, Miss. Baik, Miss. Ya, Miss. Ya, berarti kita hari ini siap memulai sebuah pembelajaran. Kita akan awali dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Silahkan. Teman-teman dan Miss, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Natania buat doanya. Miss Ani akan absensi ya. Boleh Miss Ani absensi secara acak. Di sini Miss Ani lihat sudah ada 28 siswa, berarti semuanya hadir. Materi kita hari ini adalah tentang rangkaian listrik. Proses ini tadi kita sudah lakukan, yang kemarin Miss Ani kirimkan di LMS, yaitu kegiatan asinkronus, yaitu kegiatan sebelum pertemuan gitu ya. Miss Ani mengirimkan di LMS itu bahan ajar, berupa materi dan video, terus Miss Ani juga mengirimkan LKPD, dan di situ juga ada evaluasi pembelajaran. Saat ini kita bertemu dalam sinkronus, jadi kita bertemu di dalam link meet yang kita lakukan. Sebenarnya dari pembelajaran rangkaian listrik ini, apa sih yang ingin kita capai? Ternyata kita belajar tentang sebuah kompetensi dasar, yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah melakukan percobaan. Ini dari segi keterampilannya, prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan metode ilmiah, berikut presentasi hasil percobaan. Indikatornya apa untuk kalian bisa mengetahui kira-kira pada saat saya belajar tentang rangkaian listrik, apakah saya sudah mengetahui tentang jenis-jenis rangkaian listrik? Apakah saya bisa menganalisis rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran? Apakah saya bisa menganalisis terang, redup, nyala, matinya lampu? Atau saya sudah bisa membuat sebuah desain rangkaian pada kertas dulu, nanti baru diaplikasikan di dalam PET simulation? Setelah itu, apakah saya bisa mempresentasikan atau men-sharingkan apa yang sudah kita pelajari, saya pelajari kepada teman dan guru. Tujuannya apa sih? Bahwa kalian bisa mengidentifikasi, kalian bisa menganalisis, kalian bisa membuat sebuah desain rangkaian, dan pada akhirnya kalian bisa mempresentasikan itu di depan teman-teman dan guru. Oke, pada kegiatan persepsi, dari yang kemarin kalian baca, kalian lihat dari video di LMS, adakah yang ingin kalian sampaikan? Atau ada sesuatu hal yang saya belum tahu, Miss? Saya, Miss, saat mengerjakan LKPD, saya kebingungan yang nomor terakhir itu, Miss, karena beda potensialnya kan ada 2. Sekarang kalian diberikan kesempatan 5 menit untuk kalian boleh mengerjakan ini. Miss Ani ingin tahu, ini bagian dari pretest kalian. Apakah sebenarnya kalian sudah memahami rangkaian belum sih? Bisa kalian kerjakan nomor 1 di buku PS-mu, terus nanti boleh kalian foto, dan kalian kirimkan by WA. Nomor 1, perhatikan rangkaian listrik di samping apabila S1 ditutup, sedangkan S2-nya dibuka. Oke, soal yang kedua, perhatikan rangkaian listrik di samping.
apabila S1 dibuka, sedangkan S2 ditutup, maka apa yang terjadi? Soal yang berikutnya. Perhatikan rangkaian listrik di samping. Apabila S1 dan S3 ditutup, sedangkan S2 dibuka, maka yang terjadi adalah, misalnya sudah lihat di WA Miss Ani sudah ada beberapa yang masuk, dan secara garis besar kalian sudah tahu gitu ya. Boleh kita akan bahas, boleh nanti yang dapat memberikan jawabannya ya, dan kalian boleh lihat apakah jawaban saya benar. Misalnya akan mulai dari yang pertama. Jawaban yang pertama, perhatikan rangkaian listrik di samping. Apabila S1 ditutup, sedangkan S2 dibuka, maka yang terjadi adalah Lampu L1, L2 menyala, sedangkan lampu L3 dan L4 mati, Miss. Oke, betul, good. Oke, soal berikutnya. Untuk yang nomor 3 ini, lampu L4 dan L5 menyala, sedangkan L1, L2, dan L3 padam. Yes. Itu lampu L1, L2, L3 akan menyala. Kemudian lampu L4 dan L5 akan padam. Kita akan belajar dari sebuah masalah, gitu ya. Boleh dibacakan permasalahannya? Pak Burhan ingin merenovasi posisi lampu di kamar Santi putrinya. Santi menginginkan lampu menyala sesuai dengan kebutuhannya. Misal, pada saat Santi tidur, Santi hanya menginginkan lampu tidur yang menyala. Pada saat Santi belajar, Santi menginginkan lampu belajar yang menyala. Pada saat Santi santai-santai di kamar, Santi menginginkan lampu kamar yang menyala. Bagaimanakah desain kerangkaian listrik untuk di kamar Santi? Mari kita bantu Pak Burhan dan Santi untuk membuat desain rangkaian listrik di kamar Santi sesuai dengan fungsinya. Oke, thank you Yuma. Jadi, Miss Ani minta bahwa apa yang kamu pelajari hari ini itu bisa kita aplikasikan. Kita belajar dari sebuah permasalahan. Permasalahan ini pastinya sering terjadi di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di sini Miss Ani melihat ada seorang bapak bernama Pak Burhan dan punya seorang putri bernama Santi. Santi ini pingin gitu ya, di kamarnya itu ada lampu yang menyala sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pada saat saya belajar, ya lampu belajar aja yang menyala. Pada saat saya santai-santai di kamar, saya ingin lampu kamar itu yang menyala. Pada saat saya tidur, saya ingin lampu tidur yang menyala. Permasalahannya itu merancang rangkaian lampu untuk kamarnya si Santi, tapi sesuai dengan kebutuhannya si Santi. Oh, kita diharapkan bisa merancang gitu ya. Di situ permasalahannya, Santi perlu lampu sesuai dengan kebutuhannya. Terus bagaimana identifikasi masalahnya? Berarti ini Miss, kalau identifikasi masalahnya ya berarti yang saya tangkap sih lampu untuk misalnya untuk kamar tidur atau untuk belajar itu nggak bisa disatukan gitu loh Miss, harus dipisahkan rangkaiannya agar bisa menyala sesuai dengan fungsinya gitu loh Miss. Oke, thank you. Sudah ada masalah, sudah ada identifikasi. Bagaimana kita merumuskan sebuah masalah itu? Merumuskan rangkaian sesuai kebutuhannya, Miss. Merumuskan rangkaian sesuai kebutuhan. Jadi, apa hipotesa sementara kamu? Kira-kira aku mau melakukan apa sih dengan kebutuhan yang ada pada kamar Santi itu? Bikin lampunya paralel, Miss. Bikin lampunya paralel. Wah, berarti sudah tahu ini ya, rangkaian itu ada paralel. Rangkaian campuran, Miss. Rangkaian campuran. Aduh, ada bahasa rangkaian paralel, ada bahasa rangkaian campuran. Ini di sekolah kita itu ada sebuah peralatan gitu ya, ada kit.
Nah, di situ kan terang lampunya sama ya, karena hambatannya tuh sama. Nah, di sini kita bisa lihat yang sebelah kiri itu yang di tengah-tengah itu ada hambatan. Hambatannya sama, jadi terang lampu nyala lampunya sama kan. Terus yang di tengah itu cuman sebelah doang yang dikasih hambatan, jadi lebih redup dia. Yang sebelah kiri itu lebih redup daripada yang sebelah kanan. Intinya sih sama Miss kayak Aurel, tapi kan kitnya beda, jadi agak bingungin juga. Saya coba pakein resistor, ntar tiba-tiba lampunya jadi lebih redup. Kalau nggak pakai lampunya jadi lebih terang gitu Miss. Terus ntar juga volt yang di-call-in tuh juga pengaruh ke nyala lampunya gitu Miss. Oke, sekarang ada teman yang akan sharing tentang pet simulation karena kita sistemnya online, misalnya menggunakan juga media praktik secara online dengan menggunakan pet simulation. Boleh salah satu teman dari kalian untuk bisa sharing bagaimana sih menggunakan pet simulation? Saya Miss, Boleh. izin share screen ya Miss. Jadi ini percobaan lewat pet ya. Jadi tadi kata Aurel kan lampu yang menyala lebih terang itu bakalan lebih kecil hambatannya. Coba kita buktikan ya. Ini hambatannya 10. Terus ini kita ganti dulu. Hambatannya 63 coba ya. Dan ternyata benar. Jadi lampu yang hambatannya semakin kecil akan lebih terang. Yang rangkaian seri dan juga paralel, ini kan 10 nih hambatannya. Itu paralel. Yang ini seri 10 juga. Yang akan lebih redup itu yang seri. Karena arus yang lewat itu satu jalan. Jadi yang arus yang dilewatin ini dipakai bersama. Oke. Ya, kemudian juga lebih enak pakai platform online seperti Pet ini karena banyak manfaatnya, Miss. Kita bisa coba-coba tanpa takut konsleting, tanpa takut lampunya pecah gitu, Miss. Jadi ada plus minusnya begitu ya. Kalau secara online itu memang sudah diprogram, jadi angka-angkanya akan muncul secara otomatis. Berikutnya, ini kemarin misalnya melihat rangkaian yang sudah dibuat oleh teman kalian, gitu ya. Jadi karena tujuan kalian akan mendesain, maka ada teman kalian yang sudah buat duluan, gitu ya, di kertas dia buat, terus dia konsultasikan, tanyakan misalnya benar nggak sih rangkaiannya seperti itu? Kalau ingin rangkaian itu benar atau salah, silahkan diuji coba di pet simulation, gitu ya. Pastinya siswa-siswi yang lain juga sudah melakukan itu. Jadi sekarang diberikan kesempatan buat kalian untuk kalian bisa berdiskusi dan mengisi LKPD itu bersama-sama dengan teman-teman kalian di dalam satu kelompok. Langsung aja Mas sebentar. Ini kita di sini pakai 4 lampu. Yang paling kiri itu kita buat sebagai kayak lampu tidur buat kamar santi. Di tengah 2 kita susun seri, itu ada lampu belajar sama lampu tambahan, itu kayak agar mempermudah santi aja, kayak kalau mau baca. Terus saklar kita pasang 3 di sebelum lampu ya itu. Terus 4 lampu, 3 dengan 10 ohm dan satunya 5 ohm. Yang tadi lampu ruangan, sejumlah kabel dan juga 3 ampere meter. Oke, nanti dilanjutkan pada saat presentasi ya. Thank you Deson, thank you kelompok Brenda. Sekarang boleh kelompok Yuma. Yes. Gini Miss, rangkaian yang kelompok kami buat seperti ini, dimana kayak kita merancangnya itu sebenarnya kan rangkaian-rangkaian sederhana aja gitu ya Miss. Sekarang terakhir, Miss Ani minta kelompoknya Grace yuk, boleh share Grace. Oke Miss, Ari yang share screen Miss. Yes, thank you. Oke, ini rangkaian yang kami buat itu di rangkaian itu yang paling atas itu lampu ruangan. Kemudian yang di bawahnya itu yang kiri itu lampu belajar, yang kanan lampu ruangan 2. Kemudian yang bawahnya lagi itu lampu tidur. Seperti itu Miss penempatannya. Itu adalah waktunya presentasi kelompok. Silahkan mulai dari kelompok siapa ya kira-kira yang akan presentasi? Kelompok saya boleh, Miss?
Boleh, Nak. Silahkan. Selamat pagi, Miss dan teman-teman semua. Kali ini kelompok saya itu ada saya Michael, Hansen, Brenda, dan Deja. Kita ingin presentasi mengenai hasil rancangan listrik kami untuk renovasi lampu kamar Santi. Jadi berikut yang di screen itu udah ada rangkaian listrik yang kami buat. Di sini ada 4 lampu. Yang tadi paling kiri itu tadi lampu tidur, 2 di tengah itu sebagai lampu belajar dan juga lampu tambahan agar mempermudah Santi mungkin membaca atau aktivitas-aktivitas lain gitu. Terus yang paling kanan itu ada lampu ruangan. Di sini kita pakai dua baterai bertegangan 5 volt, jadi karena digabung jadi 10 volt. 3 buah saklar di sebelum lampunya dan 4 buah lampu, 3 dengan 10 ohm, 1 5 ohm sebagai lampu ruangan agar bisa nyala paling terang. Sejumlah kabel dan 3 ampere meter. Di sini kami membuat sebagai rangkaian campuran di mana ada paralel dan juga seri. Paralel itu rangkaiannya dibuat terpisah dan ada saklar di tiap sebelum lampu agar dapat mengatur mana lampu yang ingin dinyalain atau mana yang ingin dimatikan untuk sesuai kegiatan yang nanti. Terus yang rangkaian seri sendiri itu ada di tengah yang lampu belajar dan lampu tambahan agar kedua lampunya itu bisa langsung nyala kalau ditutup saklarnya nanti. Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi dari presentasi kelompoknya Brenda? Saya deh, Miss, yang tanggepin. Apa yang mau ditanggapi? Boleh di-share screen lagi? Ya, jadi yang dari tadi Michael sampaikan, yang saya lihat sih udah cukup gimana ya, Miss? Dari rangkaian yang buat tuh udah cukup bisa dipakai gitu, Miss, dari yang permintaannya si Santi sama Pak Burhan. Terus yang penting tuh hambatannya itu jangan terlalu besar supaya nggak mempengaruhi nyala terangnya si lampu ini, karena kan misalkan semakin besar arusnya kan jadi semakin besar nyala lampu yang dihasilin gitu. Kalau misalkan hambatannya juga diperbesar jadi malah nyala si lampu ini juga makin kecil gitu, Miss. Ntar malah berakibat ke terang redupnya lampu. Memang rangkaiannya ini sudah rapi gitu ya, dan sudah dengan analisa perhitungan kenapa saya harus memakai 1 lampu, 2 lampu, terus kenapa saya harus merangkai secara seri dan paralel. Tadi Michael sudah menyampaikan itu. Terima kasih buat 2 kelompok ini. Boleh kelompok berikutnya yang akan presentasi dan kelompok lain menanggapi. Kelompok saya, Miss. Boleh, silahkan, Nak. Silahkan, Yuma. Oke, Miss. Setelah kami berdiskusi ya semalam dan sampai hari ini juga kami menentukan rangkaian untuk kamar Santi, di mana kan Santi seperti yang kita tahu tadi memerlukan lampu-lampu sesuai fungsinya gitu loh. Dimana kalau misalnya dia belajar ya butuhnya lampu belajar, ya kalau misalnya tidur butuhnya lampu tidur, kalau misalnya dia lagi bersantai-santai di ruangan, ya dia butuhnya lampu ruangan gitu. Jadi kami memutuskan untuk membuat rangkaian paralel gitu. Yang disisipkan juga rangkaian seri, di mana merupakan rangkaian kombinasi jadinya ya. Di sini kami menggunakan lampu dengan besar 15 ohm dan 5 ohm, di mana yang lampu yang diserikan 15 ohm dengan 15 ohm ini merupakan lampu tidur. Kami berpikir bahwa misalnya kalau Santi itu orangnya nggak bisa terlalu terang, atau misalnya dia malah gelap mati dua-duanya untuk tidur, atau misalnya dia malah harus terang gitu ya, berarti kami menyediakan 2 lampu gitu loh, dimana untuk lampu tidurnya Santi. Yang kedua adalah lampu untuk ruangan gitu, lampu untuk bersantai-santainya Santi dengan besarnya itu 5 ohm gitu, dimana ini udah cukup terang sekali ya kalau misalnya untuk lampu ruangan gitu. Iya. Dan juga lampu belajar gitu yang biasa saja 15 ohm gitu. Di sini kami menggunakan baterai 3 baterai tegangan 10 volt ya, jadi totalnya 30 volt. Di sini bisa disimpulkan ya seperti yang kalian lihat, dengan hambatan 15 ohm pada lampu ya terangnya itu biasa ya. Kalau misalnya itu malah terang sekali ya, karena ya prinsipnya itu ya jika hambatannya
semakin besar ya arusnya semakin kecil, itu yang kami terapkan di sini sih gitu. Jadi kesimpulan yang Oke. didapat itu udah Miss, ini mau Kesimpulan silahkan. harus dapat dalam rangkaian ya harus dapat mengalir dalam rangkaian tertutup pastinya. Yang kedua itu rangkaian listrik seri pada desain di atas ditunjukkan oleh lampu tidur. Rangkaian listrik paralelnya itu ditunjukkan oleh lampu ruangan dan lampu belajar. Terang dan redupnya lampu itu ditentukan oleh daya lampu dan arus yang mengalir pada lampu tersebut. Pada rangkaian seri hambatannya itu besar, maka arus yang dihasilkan kecil. Begitu juga sebaliknya pada rangkaian paralel hambatannya kecil dan arus yang dihasilkan besar. Jadi ini tuh di kamarnya Santi itu kan ada lampu ruangan ada 2, terus lampu belajarnya ada 1, lampu tidurnya ada 1. Disusunnya pakai rangkaian campuran, ada paralel. Nah tapi yang di lampu ruangan itu seri, jadi yang di lampu ruangan itu lebih terang daripada yang lain. Jadi kesimpulannya itu kalau mau terang itu hambatannya dikecilin, kalau misalkan mau redup ya hambatannya gedein. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya, Miss. Yes. Jadi kalau untuk rangkaiannya sendiri sebenarnya kalau diartiin Miss kayak lampu belajar, lampu tidur, lampu kamar itu udah sama Miss jumlahnya. Tapi kalau dari kelompok saya kita menggunakan lampu ruangan kedua itu bersama dengan lampu belajar Miss. Karena kalau lampu belajar itu kan butuh cahaya yang cukup kan Miss. Jadi lampu untuk ruangannya ada 2, yang satunya untuk khusus ruangan, jadi lampu belajar mati dan lampu tidur juga mati, satunya lagi bisa menyala bersamaan dengan lampu belajar Miss. Tadi pemaparan dan hari ini misalnya akan menjelaskan tadi kalau kalian sudah menyampaikan begitu ya, menyampaikan tentang apa yang sudah kalian uji cobakan di rumah, desain untuk solusi dari kamar Santi, sangat menarik sekali. Terima kasih ya buat pemikiran-pemikiran kalian, ide-ide kalian gitu ya, dengan argumen-argumen yang tadi boleh kalian dengar bersama. Sekarang misalnya ingin memberikan sebuah penguatan tentang apa sih sebenarnya rangkaian listrik itu gitu ya. Kalau di pembelajaran pertama tentang listrik dinamis kita sudah berbicara tentang hukum Ohm. Di situ ada arus, ada tegangan dan ada hambatan. Sebuah rangkaian itu dirangkai ya, ada tentunya pastinya ada hambatannya, ada arusnya dan ada beda potensialnya. Itu mengalir di dalam sebuah rangkaian. Jadi kalau kita menginginkan sebuah rangkaian itu menyala, maka rangkaian itu harus ditutup. Maka di pretest awal tadi misalnya meminta kalian untuk menjawab itu, oh ternyata secara konsep kalian sudah tahu. Kalau saya menginginkan lampu ini menyala, maka saklar ini yang harus saya tutup. Kalau saya menginginkan lampu ini mati, maka saklar ini yang saya buka, gitu ya. Karena rangkaian itu ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Di sini dilihat kalau terbuka ya lampunya mati, ini ampere meter berarti tidak ada arus yang mengalir, dia dalam posisi 0. Yang di sebelah kanan adalah rangkaian tertutup, di mana di sini ada lampu yang menyala dan di sini arusnya ditunjukkan oleh alat ampere meter ini ada arus yang mengalir, gitu ya. Oh, rangkaian itu ada 2. Sekarang jenis rangkaiannya. Tadi ada yang bilang, oh rangkaiannya harus campuran, Miss. Nah, kalau dicampur berarti harus lebih dari 1 dong. Apa itu namanya? Oh, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun lampunya sederet, gitu ya. Kalau sederet begini, maka hambatannya besar apa kecil? Coba, kalau sederet begini, hambatannya besar apa kecil? Besar, Miss. Besar, karena ini R-nya ditambahkan, maka hambatannya besar. Kalau hambatannya besar, berarti arusnya akan Kecil. Tadi seperti yang diuji cobakan oleh Aurel ini, nah, di lab kemarin. Dia mencoba memberikan lampu dengan rangkaian seri. Setelah saya kasih hambatannya sama,
maka nyala lampunya sama. Setelah saya berikan hambatan yang lebih banyak, maka nyala lampunya akan berbeda. Jadi hambatan itu adalah mengurangi arus yang mengalir. Oke. Kalau rangkaian paralel itu disusunnya secara sejajar. R-nya bukan ditambahkan, tapi ditambahkannya 1/. Berarti ini menambah hambatan atau mengurangi hambatan? Mengurangi. Mengurangi hambatan. Berarti hambatannya kecil otomatis. Kalau rangkaian paralel itu arus yang mengalir adalah besar. Ini kalau seri satu arus dibagi dua, begitu ya. Satu mati, maka yang lain akan mati. Kalau untuk paralel, satu mati, yang satunya belum tentu mati lampunya. Seperti itu ya. Oke, ini tadi yang sudah Miss Ani jelaskan. Nah, ini rangkaian seri dan paralel. Kekurangannya apa? Kalau satu lampu mati, maka yang lain juga akan mati. Terus nyala lampu tidak terlalu terang, karena dari satu sumber arus akan dibagi beberapa lampu dalam satu deret itu. Untuk rangkaian paralel itu memerlukan kabel yang banyak. Nah, itu kekurangannya. Terus pastinya baterainya juga boros. Keuntungannya apabila lampu satu mati, maka yang lain tidak akan mati. Seperti itu ya. Itu yang misalnya bisa sampaikan tentang penguatan materi ini. Kita akan memberikan sebuah kesimpulan dari kalian. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Saya, Miss. Boleh, silakan. Jadi dari pembelajaran kali ini itu saya menjadi tahu kalau hal-hal kayak ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya itu seperti kita mengetahui kalau arus listrik itu tidak selamanya sejajar atau biasa disebut dengan seri, melainkan dapat berupa paralel dan juga bisa juga campuran. Dan juga menurut saya itu hal ini dapat membantu kita di kedepannya ketika ingin membangun rumah dan mengetahui apa-apa saja rangkaian listrik yang diperlukan agar dapat hemat dalam listrik. Dari sini kita juga bukan hanya mendapat ilmu untuk disimpan, tapi mendapatkan ilmu untuk dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Oh, oke. Jadi kesimpulannya itu ya, kesimpulan atau bagian dari evaluasi dari Brian tadi. Bahwa satu hal yang penting itu bahwa ilmu kita itu harus aplikatif. Apa yang kita sampaikan itu harus bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih hari ini kamu sudah bisa memahami hal tersebut. Kita akan melakukan, sebelum kita akhiri, kita akan melakukan refleksi. Refleksi apa sih yang kalian dapatkan gitu dari pembelajaran kali ini? Ada yang mau menyampaikan? Saya mau coba, Miss. Silahkan. Oke, jadi rangkaian listrik yang tadi kita pelajari itu, jadi rangkaian listrik itu terbagi menjadi 3 kan, Miss. Refleksi itu dari seri, paralel, kombinasi. Nah, dari rangkaian listrik tersebut juga kita sudah melihatnya di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu kalau seri itu lampu senter, kalau paralel itu rangkaian listrik di rumah kita, kalau kombinasi juga rangkaian listrik pada rumah. Nah, lalu manfaat yang kita dapatkan setelah belajar ini itu menurut saya itu kalau kita ingin membangun rumah itu kita sebaiknya memakai rangkaian paralel. Karena kalau lampu satu padam tidak semuanya padam. Jadi dengan paralel kita dapat menyalakan dan mematikan secara bergantian. Karena itu cocok untuk penggunaan listrik di rumah. Lalu kalau dampaknya ada rangkaian listrik itu menurut saya jika tidak ada listrik maka tidak ada teknologi di zaman sekarang. Udah, sekian dari saya, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Terima kasih Deson, sangat membuka wawasan kita begitu ya. Sampai detailnya kalau kita mau pakai di rumah maka rangkaiannya harus seperti ini. Gitu ya. Nanti masing-masing kalian boleh menuliskan refleksi ya di Google Form yang sudah misalnya bagikan. Nanti kalian boleh isi hari ini saya dapat apa dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Gitu ya. Kita akan akhiri, nanti kita ketemu minggu depan dengan pembelajaran yang baru, begitu ya. Terus tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, begitu ya. Dan juga kalian boleh, kalau kalian sehat, pastinya keluarga di rumah juga akan sehat, gitu ya. Kita akan akhiri, siapa yang akan
memimpin doa. Kalau ada yang ingin disampaikan boleh sebelum kita mengakhiri. Oke, terima kasih. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Siapa yang memimpin di dalam doa? Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Rizky buat doanya. Sampai ketemu anak-anak di pertemuan minggu depan. Tuhan memberkati. Bye. Thank you, Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.